saya Alexander dari kelas 4 ID dengan NPM 06233032 0663. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil kunjungan industri yang pernah kami lakukan pada 2 bulan yang lalu. Yang pertama yaitu perforated plate, merupakan lembaran logam atau biasanya baja, aluminium atau stainless steel yang memiliki pola lubang-lubang kecil dengan bentuk dan jarak tertentu, seperti bulat, persegi, atau lonjong. Plat ini dibuat dengan teknik penekanan atau pressing atau pemotongan laser. Nah, fungsi dari perforated plate yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi, yang kedua itu ventilasi dan sirkulasi udara, dan yang ketiga itu pengurangan berat. Yang selanjutnya itu ada grating plate. Adalah lembaran logam berbentuk kisi-kisi terbuka yang tersusun dari bila-bila baja, aluminium atau stainless steel yang disusun secara sejajar dan saling melintang. Biasanya diproduksi melalui proses pengelasan atau penguncian mekanis agar kuat dan tahan lama. Nah, grating tersedia dalam bentuk yang pertama itu steel bar atau grating paling umum untuk beban berat. Yang kedua yaitu fiberglass grating, tahan korosi dan juga ringan. Yang ketiga itu expanded metal grating atau logam yang diperluas jadi pola baja. Nah, fungsi dari grating plate ini sendiri merupakan yang pertama yaitu permukaan lantai anti-slip, drainase efisien, dan sirkulasi udara dan cahaya. Yang selanjutnya itu ada hand railing, adalah struktur berbentuk pagar yang dipasang pada sisi tangga, platform kerja, atau area dengan ketinggian tertentu untuk memberikan perlindungan dan pegangan bagi pekerja. Terbuat dari pipa baja, galvanis, aluminium atau stainless steel, dan dirancang agar kuat menahan beban, dorongan atau pegangan manusia. Nah, fungsi dari hand railing ini yang pertama itu keselamatan kerja, mencegah pekerjaan terjatuh dari tangga, platform, atau tepi area kerja yang tinggi. Yang kedua, sebagai pegangan, memberikan penumpang saat naik turun tangga atau melewati area licin atau sempit. Dan yang ketiga, pembatasan area, menandai area berbahaya atau terbatas agar tidak disembarangi dilewati. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cork valve, adalah jenis katup sederhana yang digunakan untuk mengatur atau menghentikan aliran fluida dalam sistem perpipaan. Katup ini memiliki desain tuas pemutar yang langsung menggerakkan penutup, atau biasanya berbentuk bola atau kerucut di dalam saluran pipa. Biasanya digunakan untuk aplikasi tegangan rendah atau sistem pipa kecil, terutama di instalasi air, uap, dan gas ringan. Yang selanjutnya itu ada butterfly valve, adalah jenis katup yang digunakan untuk mengontrol aliran fluida atau cairan atau gas dalam pipa dengan cara memutar cakram disk yang berada di tengah pipa. Cakram ini berfungsi sebagai penghalang yang dapat dibuka atau ditutup dengan memutar batang penggerak atau stem. Nah, fungsi dari butterfly ini yang pertama yaitu mengatur dan menghentikan aliran fluida. Yang kedua, digunakan untuk on-off dan kontrol sebagai throttling. Yang ketiga, cocok untuk aliran fluida bertekanan rendah hingga sedang. Yang selanjutnya itu ada gate valve, adalah katup yang digunakan untuk membuka atau menutup aliran fluida sepenuhnya dalam sistem perpipaan. Katup ini bekerja dengan cara mengangkat atau menurunkan gerbang atau gate vertikal yang menutup aliran saat diturunkan. Nah, fungsi dari gate valve yang pertama yaitu menghentikan atau mengalirkan fluida sepenuhnya atau tidak cocok untuk mengalir aliran sebagian. Yang kedua, ideal untuk sistem yang membutuhkan aliran lurus dan minim hambatan. Yang selanjutnya itu ada relief valve, adalah katup pengaman otomatis yang dirancang untuk melepaskan tekanan berlebihan dari suatu sistem fluida atau gas atau cair. Agar sistem tidak dirusak atau meledak, katup ini terbuka secara otomatis ketika tekanan dalam sistem melebihi batas aman yang telah ditentukan. Nah, fungsi dari relief valve yang pertama yaitu perlindungan sistem dari overpressure atau tekanan berlebihan. Yang kedua itu menjaga keamanan peralatan seperti tangki, boiler, atau pipa bertekanan tinggi. Dan yang ketiga yaitu setelah tekanan turun ke level normal, katup akan menutup kembali secara otomatis.
Selanjutnya yaitu ada pressure transmitter, adalah alat instrumentasi yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida atau cairan atau gas dalam sistem, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik atau biasanya 4-20 mA yang dikirim ke sistem kontrol seperti PLC atau DCS. Fungsi dari pressure transmitter yang pertama yaitu mengukur tekanan dalam sistem pipa, tangki, atau peralatan proses. Yang kedua, mengirim data tekanan secara kontinu ke sistem pemantauan atau kontrol. Yang ketiga, digunakan dalam sistem otomasi industri, pengendalian proses, dan pengamanan tekanan. Yang selanjutnya itu ada overhead crane, adalah alat angkat berat yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan dan menurunkan beban secara horizontal di area industri. Crane ini berjalan di atas rel, lintasannya terpasang di bagian atas struktur bangunan, seperti langit-langit pabrik ataupun gudang. Yang selanjutnya itu ada flange, adalah komponen sambungan berbentuk cakram yang digunakan untuk menghubungkan pipa, katup, pompa, atau peralatan lainnya. Dalam sistem perpipaan industri, sambungan ini memungkinkan pembongkaran dan perawatan sistem dengan lebih mudah. Fungsi dari flange merupakan yang pertama, menghubungkan pipa dan komponen lain secara kuat dan presisi. Yang kedua, memungkinkan perawatan dan pergantian bagian sistem tanpa memotong pipa. Yang ketiga, menahan tekanan dan kebocoran terutama dalam sistem bertekanan tinggi. Baik, mungkin itu saja hasil kunjungan industri yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.